kenapa Umi Nana itu dari guru milih menjadi penyuluh yang tadinya ngajarin anak-anak terus ngajarin orang-orang tua. Memang seorang penyuluh itu ya harus bisa menempatkan dimanapun ditempatkannya. Iya betul. Menempatkan diri, menyesuaikan gitu. Pindah-pindah itu rasanya gimana Umi? Ada harus susah untuk merubah kebiasaan di Kuarasan, kemudian pindah Rawokele pindah ke sini, yang harus diketahui buat teman-teman yang mungkin baru dipindah itu harusnya ngapain? Iya. Ini ilmu kami kan saya sendiri belum sampai. Coba di sini tunjuk tangan teman-teman sahabat tani yang penyuluh khususnya, yang sampai anggota kelompok taninya minta nama. Itu berkaitan dengan misalkan bagaimana sebuah kelompok agar solid itu bagaimana itu ya. Itu saya biasanya pakai surat As-Saff ayat 4 bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai hambanya yang berjuang seperti bangunan yang kokoh bersaf-saf. Kelompok dibasiki dengan iman, kepercayaan, jalan dengan bagus. Rahasianya itu ya Umi ya. Mungkin gitu. Bisa sukses berarti rahasianya ini kepegang ini rahasianya. Karena memang motivasinya bukan motivasi duniawi itu tadi ya. Tapi motivasinya malah memang langsung ketakwaan ya. Karena gini, kalau menurut saya, ketika kita hanya mengejar dunia saja, iya, capek nggak dapat. Tapi ketika kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Ikut. Saya pun ke petani juga seperti itu. Apakah itu ke kelompok tani, kelompok ternak, kan kadang saya suruh ngisi di kelompok ternak ya, KTT. Saya kasih motivasi. Yang diisi motivasi itu ya, berarti pesan-pesan takwa bagaimana. Meskipun nanti itu sebagai awal, terus kemudian baru tak masuk materi penyuluhan. Misalnya, selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang hari ini yang cerah ini cukup enak suasananya. Saya lagi duduk-duduk di depan kantor BPP Sempor ya, Umi ya, BPP Sempor. Bersama ibu-ibu yang cantik ini masih, tapi mau pensiun sayangnya ini, tapi harus kita gali ilmunya ya. Kenalan dulu Umi ke sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat tani dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Kuartiana Rosmawati. Saya dari BPP Kecamatan Sempor. Kalau rumahnya sih di Gombong. Rumahnya Gombong, kerjanya di Sempor. Jadi tetangga kecamatan ya Umi ya. Iya, jadi ini dekat. Namanya Kuartiana Rosmawati, tapi saya sudah terbiasa memanggil beliau dengan sebutan Umi. Iya. Ya nggak apa-apa ya, nanti kita ngobrolnya Umi aja ya, saya nyebutnya ya. Lebih nggak Buros ya. apa gitu. Buros sudah ada ya. Koordinator Adi Mulyo. Iya. Jadi ini emang nyorok bengkok. Undangannya nama bekennya di tingkat penyuluh Ibu Kuartiana Rosmawati ini adalah Umi Nana. Ya bener ya? Oke, betul. Umi Nana. Sahabat tani, Umi Nana ini sebenarnya ustazah bukan penyuluh nih. Oh, Masya Allah. Ini mah. Jadi saya minta wejangannya nih hari ini Umi. Karena saya kan ya dibilang muda udah nggak muda lagi. Intinya belum mau pensiun. Yang sudah mau pensiun Umi Nana ini. Dan ilmu beliau saya yakin cukup banyak. Bagaimana selama ini membina petani selama berapa tahun Umi? Kalau boleh tahu. Berapa tahun itu? 2009. Berarti ada 15 tahun ya? 15 tahun bersama petani. Dulu angkatan saya ya bareng ya? Iya. Angkatan THL TBPP angkatan 3. Tapi Umi dulu basicnya apa Umi sebelum masuk THL Umi? Iya, Qadarullah dulu itu sebelum jadi THL, saya itu sempat jadi guru. Oh, guru. Jadi ibu guru di MAN. Yang pertama adalah di MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Di mana itu? Di Gombong. Terus kemudian di Purnama yang sekarang sudah jadi perumahan. Oh. Bernama Gombong. Guru ngajar beneran gitu? Iya.
ngajar guru ya? Jadi wali kelas juga, ngajar biologi, ngajar kimia. Karena kan memang awal saya basicnya dari sarjana peternakan, yang dimana di situ itu diajarkan ya ada kimia organik, ada botani, ada agrostologi, jadi bisa mengcover. Bisa masuk semua untuk tingkat SMA, berarti guru SMA ya, setara dengan SMA. Dulu SPT-nya dari mana Umi? Dari Unsud. Unsud. Basicnya sarjana peternakan ini. Teman-teman Unsud yang SPT itu ini adalah seniornya berarti ini ya. Yang lagi nyouting juga itu juniornya Umi itu. Nah, Umi dulu jadi guru kok bisa langsung lari ke penyuluh? Kalau guru kan enak tuh, enak apa enggak ya? Ya setiap dunia profesi itu ada enaknya, ada yang enggaknya ya. Kenapa Umi Nana itu dari guru milih menjadi penyuluh yang tadinya ngajarin anak-anak, terus ngajarin orang-orang tua, orang-orang umum yang pendidikannya sifatnya non formal kan? Kalau kelompok tani itu kenapa dulu Umi bisa pindah? Kalau dilihat sih ya, antara dunia guru sama penyuluh sama-sama ngajar ya, sama-sama memberikan sharing ilmu itu ya, sharing ilmu kayak gitu. Terus kemudian cuma beda ininya, beda yang diajar, audiennya beda. Ketika di SMA dulu anak-anak muda, jadi kita ikut awet enom. Kalau di sawah, kalau sekarang jadi penyuluh, yang disuluh sudah tua-tua. Tapi jangan salah, saya sering ketemu, ternyata ketika saya ubinan, ketika saya penyuluhan, itu ada yang tiba-tiba kayak gini, Bu, kayaknya saya pernah kenal deh sama Ibu. Saya hafal sama suara Ibu, kayak terus kayak gini. Apa Bu dulu pernah ngajar kayak gitu? Ngajar petani kali, saya bilang. Enggak, Ibu kayaknya guru biologi. Ya langsung tak giniin. Mau sekolah di mana? Atau Purnama nih. Gitu. Muridnya ternyata Bu. Ternyata murid saya, dan apa namanya ya, kalau gue dikiranya saya nggak GR-an ya. Kalau teman-teman penyuluh bertanya, nih kok Dening lebih tuaan muridnya kayak gitu. Muridnya udah sama-sama tuanya, udah jadi petani dan Umi jadi penyuluh ya. Iya. Itu berarti guru yang sejati itu. Dia mengikuti sejak sekolah sampai anak-anaknya bekerja. Petani. Betul jadi itu. Petani, betul. Didampingi terus. Iya, lah terus kemudian waktu itu SMA Purnama itu kayak lagi inilah ya, kolaps. Muridnya yang namanya swasta sih ya, kadang banyak, kadang sedikit lah. Terus kebetulan saya itu dikasih tahu, nih daftar ini. Nah, daftar THL, TBPP itu. TBPP, dan waktu itu saya sebenarnya daftar 2, peternakan sama pertanian. Ada bukan peternakan juga waktu dulu itu. Yang sarjana peternakan pendamping. SMD apa ya? Iya, sarjana membangun desa. Sama THL TBPP. Saya dua-duanya daftar. Dua-duanya masuk. Nah, yang satu yang peternakan itu waktu itu saya lagi nego sama peternak. Ayo ikut saya, ikut kayak gitu. Dan tiba-tiba saya ditelepon bahwa saya keterima di pertanian. Di THL TBPP itu. Di THL. Akhirnya saya milihnya yang pertanian saja. Yang pertanian. Padahal saya basicnya peternakan. Tapi banyak kok THL itu yang SPT kan ya. Iya. Mas Sugeng aja tim kami itu SPT itu. SPT Unsud juga. Iya. Dan tapi kan nggak, maksudnya secara keilmuan SPT terus terjun di penyuluhan kan nggak jauh beda juga kan ya. Iya. Bisa mengikuti, apalagi Umi basicnya sebelum jadi penyuluh adalah pengajar. Iya. Pendidik di SMA sama di MAN. Bedanya apa Umi tadi Umi setelah masuk ke penyuluh itu sama di SMA? selain muridnya lebih tua-tua gitu loh, apa lagi Umi? Apakah lebih ngeyel orang tua atau gimana? Kalau anak-anak ngeyelnya ngeyel yang gimana ya? Ngeyelnya anak-anak kan beda ya sama ngeyelnya orang tua. Ngeyelnya orang tua kadang bisa
akhirnya bisa luluh. Oh ya, bisa oke gitu ya, bisa ngatut ke saya. Apalagi kalau misalkan kita mungkin pakai bahasanya mereka gitulah ya, bahasanya kan kalau kita menyampaikan ke siapapun kita harus pakai bahasanya gitu ya. Bahasanya orang yang disampaikan, iya, bukan bahasanya jangan kita. Pakai, mereka nggak akan paham yang seperti itu. Mereka kita udah ngomong sampai berbusa, tapi dia nggak paham. Mending kita menurunkan, ibarat kata menurunkan ego kita kayak gitu agar bisa masuk ke dunianya dia kayak gitu. Sampai model bahasanya juga disesuaikan gitu ya, Mi? Iya, sampai misalkan kayak gini, dia pakai bahasa ngapak, kita ikut-ikutan. Ngapak. Kita sana kok kebetulan pakai bahasa yang kromo, ya kita pakai bahasa kayak gitu. Jadi misalkan mereka udah saya hello, iya kepriwe bu, ya kita ikut kayak gitu. Oh, itu rahasia ini. Makanya Umi sukses ini dampingin petani itu ya. Jadi kalau komunikasi sama orang dewasa, ini kan pendidikan orang dewasa ya. Jadi kita harus mendalami bagaimana orang dewasa yang kita ajak komunikasi, betul. Pakai bahasanya petani di situ, sampai lugot-lugotnya apa ya, bahasanya cengkoknya lugot deh, cengkoknya pakai cengkok orang yang kita suluh gitu ya. Iya. Dulu pertama nyuluh Umi, ada pengalaman nggak? Maksudnya yang, oh iya sebelum ini kan di Sempor ya? Iya. Pas lulus THLT BPP pertama di mana, Umi, tugasnya? Pertama kali itu saya di Kuarasan. Pernah di Kuarasan? Iya, tapi cuma sebentar. Pertama kali itu masuk kita bulan Februari kalau Februari 2009. Terus saya bulan Agustus udah pindah di Rawokele. Oh enggak sampai setahun waktu itu pindah Rawokele. Enggak. Padahal sebenarnya saya di Kuarasan itu udah punya ini loh. Sudah punya fans. Udah punya fans. Tapi dipindah. Ya. Kayaknya itu dulu dampingin Puap apa ya? Betul. Kayak ya, Mbak Leni waktu itu ya. Dampingi Puap yang ini Wakir Pandan. 2009 karena di Rawokele membutuhkan tenaga untuk mendamping Puap, makanya Umi dipindah ke sana gitu ya. Betul. Sampai tahun berapa di Rawokele Umi? Tahun 2016 pindah ke sini. Pindah sini. Ya. Sampai sekarang. Sampai pensiun. Sampai pensiun, alhamdulillah sehat. Artinya berarti udah punya masa di 3 kecamatan, Umi. Kuarasan, Rawokele, Sempor. Iya. Kalau Gombong genah wilayah sendiri. Wilayah sendiri ya. Ini kalau nyalon bupati udah jadi kayaknya malah. Karena udah punya masa petani di mana-mana gitu loh. Iya. Tapi memang seorang penyuluh itu ya harus bisa menempatkan dimanapun ditempatkan ya. Iya betul. Menempatkan diri, menyesuaikan gitu. Pindah-pindah itu kerasanya gimana, Umi? Ada harus susah untuk merubah kebiasaan di Kuarasan, kemudian pindah Rawokele pindah ke sini, yang harus diketahui buat teman-teman yang mungkin baru dipindah itu harusnya ngapain? Iya. Kalau dulu dari Kuarasan ke Rawokele, karena di Kuarasan kan baru sebentar ya. Meskipun saya di Kuarasan sudah mulai punya ini apa namanya ya, petani binaan ya. Terus kemudian sudah akrab sama petani, terus sudah masalah data-data sudah agak ini tertata. Kemudian pindah ke Rawokele berarti kan harus nganu data-data, harus nyari lagi ya. Untuk data-datanya ya. Itu data-data, laporan dan sebagainya, harus mencari. Dan yang sangat terkesan itu adalah gini, saya itu kan belum begitu pintar naik motor. Oh, waktu itu kebetulan saya itu dikasih desa binaan itu Wakir Pandan, yang notabene itu wilayahnya di ke atas. Dan waktu itu jalannya belum aspal seperti sekarang bagus. Jadi masih batu-batu kali kayak gitu. Dan luar biasanya itu saya kalau mau ke sana itu motor tak tinggal di bawah, ke atas saya telepon petani. Terus kemudian dijemput. Lama-lama saya malu, Mas No. Karena kok selalu minta jemput kayak gitu ya. Akhirnya memberanikan diri. Saya bertekad
mulai dari BPP saya itu sudah membaca doa. Nah ini Mas Nu, ini doanya Mas Nu. Doanya apa itu? Mungkin bisa. Ini bisa buat yang lain-lain. Saya itu mulai dari BPP, saya selalu baca Pak, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya daya kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Dan memang betul itu nyata adanya Mas Nu. Jadi lebih kuat tekad hatinya, lebih berani atau gimana? Saya nggak kerasa tiba-tiba itu sudah sampai di balai desa. Dan ketika saya sudah berada di balai desa, saya itu sampai kaget, loh kok aku tekan gini ya? Masya Allah. Munggah ngepriwe mau ya? Iya, saya nggak sampai sadar kayak itu. gini. Sampai akhirnya saya nangis. Jadi waktu itu saya nangis. Terus alhamdulillah yang saya rasakan itu bukan saya. Karena saya tahu kapasitas saya itu seperti apa gitu ya. Kalau logikanya Umi itu nggak bisa naik ke sana naik motor gitu ya? Iya. Tapi dengan tekad, doa itu tadi, betul. Tiba-tiba nyampe. Iya. Dan nggak ada rasa takut sama. Nggak kerasa sing jalannya sing apa namanya Gunjal-gunjal kayak gitu. Terus motor saya kan Skydrive tuh ya gede ya. Motor matic yang besar namanya itu. Dan nyampe ya? Ya Allah nyampe. Dan yang lucu ketika turun saya nggak berani. Turunnya malah nggak berani. Akhirnya minta bantuan dulu lagi sama petani. Enggak, saya cuma diem saja di atas kayak gini. Pas di turunan saya diem kayak gini. Nah, terus ada bapak-bapak yang di teras. Ada bapak teras yang kayak, Bu, keng nopo? Ini nggak berani turun. Terdiam nggak berani turun. Terus gimana itu? Akhirnya diturunin sama bapak-bapaknya situ. Iya. Ya jadinya iya begitu. Dan yang kenangan di ini ya di Wakir Pandan itu dulu sana kalau yang namanya bantuan itu alergi Mas Nu. Alergi gimana? Nggak mau. Wah, ya bagus dong. Bukan karena gitu, karena ribet ininya apa namanya SPJ-nya. Ya, terus harus kemudian tanda tangan. Bangsanya kayak gini kayak gitu. Akhirnya saya, ayo Pak latihan, nggak apa-apa Pak, nanti saya dampingin ini. Terus akhirnya mulai dapat ini jaringan CUT kegiatan. Terus mulai dapat ini. Dan ketika saya sebelum pindah sini, saya itu sudah membuatkan proposal untuk semua kelompok tani. Masing-masing tak buatin proposal untuk pompa air. Sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya ya. Alhamdulillah sekali sekarang ketika saya sudah pindah sini, saya mendengar mereka perkembangannya luar biasa. Saya rasanya terharu dan senang. Dan saya masih punya tinggalan di sana. Ada anaknya kelompok tani. Pengurus kelompok tani, sekretaris, yang namanya minta dikasih nama sama saya. Sampai gitu? Iya, ternyata ya alhamdulillah ya. Gimana sih ya? Ada semacam kedekatan emosional itu. Iya. Jarang-jarang loh Umi kalau penyuluh suruh ngasih nama anaknya kelompok tani. Sampai sekarang itu masih komunikasi. Jadi Bu, kayak kemarin anaknya meninggal dunia, saya dikabari kayak gitu. Jadi saya nggak tahu ini saya yang bagaimana sehingga masih ada hubungan kayak gitu. Padahal itu udah pindah beberapa tahun yang lalu ya. Hampir 10 tahun yang lalu kan berarti itu waktunya. Alhamdulillah, iya. Masih terhubung dengan petani-petani itu. Iya. Malah ninggalin nama anak kelompok tani dan anaknya udah gede berarti sekarang ya. Saya kemarin ke sana udah ketemu. Dikasih tahu nama siapa anaknya barangkali nonton itu. Lupa sih. Lupa namanya. Ngasih nama tapi udah lupa. Berarti dicari beneran ya namanya ya sama Umi. Iya, karena kan kayak gini waktu itu Bu, tolong Bu. Ini Bu, saya pengen anak saya dikasih nama Ibu kayak. Jadi saya suruh ngasih nama. Aduh, saya kan bingung ya. Beban juga ya. Penyuluh suruh kasih nama anak bayi. Dijaluki jeneng. Untung rateng jenengnya Orisa Sativa. Tapi bukan nama Latin apa gitu enggak kan? Bukan.
namanya agamis, insya Allah. Enggak trikoderma apa itu enggak ya? Enggak ya. Namanya nama doa ya yang melambangkan tentang betul, doa. Okay. Betul. Itu sampai sebegitunya. Artinya berarti Umi selama menyuluh ini bukan hanya menyuluh sebagai petugas, nek saya lihat itu. Jadi bukan hanya asal tugas saya ini buat CPCL, tugas saya mengumpulkan RDKK, tugas saya bagaimana mengidentifikasi potensi wilayahnya, bukan sekedar itu. Kalau sampai ngasih nama, coba teman-teman, nggak ada di tupoksi penyuluh manapun ngasih betul, nama kelompok tani, ngasih nama anaknya kelompok tani, tapi beliau juga laksanakan. Ini udah surplus itu tugasnya. Karena gini ya Mas Nuk ya. Kalau saya itu yang ada dalam otak saya itu adalah gini, balihu ani walau ayah. Wah, itu dia. Balihu ani walau ayat. Sampaikan kepada, meskipun hanya satu ayat. Jadi meskipun saya hanya bisanya mungkin ilmu pertaniannya nggak seberapa, tapi bagaimana saya bisa merengkuh, bisa merubah mindset. Meskipun untuk merubah mindset itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi Bismillah, dengan izin Allah semuanya itu pasti akan bisa terjadi gitu aja. Dan yang saya selalu tekankan di samping itu, saya berusaha kalau ke petani itu gini, saya sering kayak gini, al ilmu imamul amal kayak gitu. Boleh ilmu sih sebelum iso ngamal kayak sekarang kayak gini. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara budidaya cabai yang benar, bagaimana bisa menghasilkan produksi cabai yang bagus kayak gitu. Itu saya terapannya kayak gitu. Kalau nanem asal nanem tapi nggak tahu ilmunya ya parah itu ya. Iya. Nanti ada masalah. Ilmu itu penting. Jadi yang dimotivasi oleh Umi tadi ke petani itu ya apa tadi, ilmu qoblal ilmu, ilmu imamul amal. Ilmu itu ilmu dulu baru bisa mengamalkan. Bahwa ilmu itu pemimpinnya amal. Jadi setelah mereka mendengarkan itu otomatis dikasih tahu penyuluhan apa langsung denger ya. Kayak gitu Umi. Iya. Ini Umi terkenal kalau penyuluhan memang biasanya bawa-bawa ayat beliau itu. Jadi nggak ada yang berani nih. Tapi ada bagusnya memang. Jadi ketika orang tersentuh secara religiusitasnya itu, akhirnya mereka mendengarkan itu bukan hanya motivasi duniawi ya Umi ya. Tapi motivasinya ke religinya, ke ibadahnya, ke amal baik. Kan kalau dengerin penyuluhan cuman motivasinya nggak panen biar bagus, biar cabainya berhasil, itu kan terlalu duniawi. Kalau Umi udah langsung awal-awal wis dikeluarin dalil kayak gitu kan, oh iya, saya hidup ini untuk setelah hidup nanti. Jadi mencari ilmu bukan hanya untuk penghasilan fisik dunia, tapi bagaimana beribadah dengan mencari ilmu jadinya. Iya betul. Nah, kalau hanya gini, ada nih yang kelompok tani ini mana di Bonosari, kan saya juga nggak hanya di Desa Binaan saja. Yang Sempor ini, yang Sempor. Iya di Sempor. Itu kayak gini, Bu, nek masalah budidaya, kini yang pada pinter kabeh. Kayak gitu ngomongin penyuluh ya. Emang bener gitu. Rata-rata kayak gitu kan ngomongnya. Masalah kayak gini wis pada mudeng, Bu. Tapi kan nek dikasih penyuluhan ya etok-etok yang ngrungokna meneng bae kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita agar mereka itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi biar dapat sesuatu yang berbeda gitu loh. Bisa jadi gini ya. Isinya sama, tetapi yang menyampaikan orang yang berbeda pasti akan rasanya beda. Rasanya beda, iya, betul. Enggak? Tergantung orang yang menyampaikan. Orang yang meramu. Orang yang ataupun meramu. Koki, gitu ya. Bis taruhlah soto. Kalau yang masak mungkin saya nanti berbeda dengan masakan siapa lagi. Walaupun gitu. Resepnya sama. Iya. Rasanya kan? Jadinya beda. Betul itu, Mi. Betul nggak kayak betul. Gitu? Penyuluhan juga gitu ya. Kayak gitu.
Jadi bagaimana kita itu, yang pertama sih mungkin kalau bagi saya ya, bagaimana orang hatinya itu sudah menyatu ya, dengan kita. Nanti kita ngomong apa itu akan mudah dimengerti. Pertama disentuh hatinya dulu ya. Iya betul. Ada lagunya ya. Ada itu. Gimana ya? Lupa saya nggak pinter nyanyi sih. Dewa. Dewa mau Ari Lasso itu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Tepat di hatinya itu. Kan itu bener ya. Dewa. Dewa ya. Dan yang dilakukan Umi seperti itu ya. Karena kadang kalau kita menyuluh hanya sebatas tupoksi menghilangkan beban tugas itu tanpa dari hati, nggak sampai ke hati ya, nggak sampai ke hatinya orang juga, dan cuma merasa dikejar-kejar target oleh kementerian, oleh dinas gitu. Laporan itu kayak gitu. Itu nggak selesai-selesai ya. Sing apalagi kalau yang tiap hari laporan itu lah. Tiap hari laporan ini. Iya, besok lagi targetnya banyak ini. Umi pensiun kayaknya udah terbebas ini. Iya. Besok ini penyuluh dengar-dengar mau ditarik ke pusat dan nanti tugasnya pasti akan lebih semakin ini banyak ya. Itu target-targetnya. Ya insya Allah bisa lah. Ya mohon doanya untuk yang muda-muda ini kami supaya bisa mengikuti jejaknya Umi Nana ini. Masya Allah. Dan Umi Nana ini apa yang bisa ditinggalkan untuk kami yang masih nyuluh Umi. Ini ilmu kami kan saya sendiri belum sampai. Coba di sini tunjuk tangan teman-teman sahabat tani yang penyuluh khususnya, yang sampai anggota kelompok taninya minta nama. Ini kan menggambarkan bagaimana suksesnya beliau itu loh, mendampingi sampai bukan hanya mendampingi hal-hal yang sifatnya tupoksi, sampai hal-hal yang sifatnya privacy keluarga. Beliau itu masih mendampingi. Beliau itu kalau ada orang konsultasi luar kecamatan juga masih dijawab ya Umi ya. Iya, masih dijawab itu. Sebenarnya yang Umi cari itu apa gitu loh, kalau sampai sebegitunya. Kan kalau udah tugas selesai udah Umi. Ngapain sampai ngurusin nama anak orang itu gitu? Yang jelas sampai bisa sedalam itu gitu ini, maksudnya. Saya itu mungkin tipenya orang yang ekstrovert atau bukan ya? Jadi terbuka, tertutup? Introvert gini, tertutup. Kayaknya sih bukan introvert loh. Soalnya gini, ketika misalkan saya putak dengan ini ya, kan kalau jadi penyuluh gitu ya, pusing. Sampai kadang pusing. Kak, ini ketika saya misalkan lagi badannya lagi nggak enak badan, lagi demam atau lagi apa ya, suruh ngomong di depan petani, suruh ngisi penyuluhan, setelah selesai ngisi penyuluhan jadi sembuh. Masa? Berarti penyuluhan bisa dibuat obat sama Umi nih? Iya. Yang benar? Betul. Saya pernah. Kondisi sakit gitu. Posisi itu saya itu lagi kondisi fisiknya itu lagi ngedrop ya. Waktu itu sama yang junior gitu ya. Biasa sing radi sepuh niku dijorokke tengah jang. Umi lah sana Umi. Padahal lagi nggak fit badannya ya. Padahal lagi nggak fit. Umi duluan yang maju, nanti kami nyontoh cara Umi menyuluh kayak gitu ya. Bener Mi, kami nanti mau nyontoh caranya Umi bagaimana. Akhirnya mau nggak mau dengan kondisi yang biasa kan. Saya pasti sebelum masuk ke materi itu pasti ada prolog dan ada doa. Oh gitu kalau nyuluh. Oh iya, ini perlu rahasia nih. Isinya apa aja gitu? Masya Allah, yang terjadi Allah itu akan melancarkan lesan kita. Kalau sebelum penyuluhan, satu ada prolognya dan doa. Doa ini nopo? Doa ini mesti udah pada doa yang umum aja lah. Berarti contohin aja deh Umi. Ini sekalian ya, kita belajar nyuluh ini sama Umi Nana nih. Yang berhasil itu nyuluh-nyuluh misal assalamualaikum, udah ya. Yang kami hormati macam-macam. Udah gitu. Terus apa lagi itu? Ya biasalah doa yang panjang-panjang kayak gitulah. Oh doa. Kayak misalkan sebelum itu ya, kalau saya biasanya kayak semacam mengajak
para petani itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Pesan ketakwaan itu ya. Walaupun itu pakai bahasa Indonesia. Saya pakainya itu pakai ayat ya. Oh, pakai ayat. Ayat yang hakot-hakoti ala tamutina. Kayak khutbah itu ya. Iya. Oh, maaf ya. Itu jadi kayak gitu, penyuluhan juga kayak gitu. Iya. Ada pesan takwanya dulu ya, sebelum betul. masuk ke materi ya. Betul. Setiap penyuluhan kayak gitu, Umi. Iya. Perlu ditiru. Saya kayak gitu. Jadi termasuk kayak misalkan kayak gini. Saya misalkan kayak ini dengan KWT. Alhamdulillah KWT saya 2 kali menang. Yang didampingin ini ya, yang kemarin di foto-foto itu ya. Iya, yang Tunjung Seto Itu juara itu. 2 kali menang. Itu kalau saya ngasih support itu ada pakai surat As-Saff yaitu, terus kemudian ada surat Al-Maidah ayat 35 tak masukin. Saat pembukaan penyuluhan gitu tadi habis opening kasih motivasi tentang ayat gitu, tentang saya doa. biarkan kayak gini sudah kalau misalkan itu bukan wilayah binaan saya berarti kan yang sambutan pertama kan orang lain si yang punya wilayah. Terus kemudian saya diberi waktu untuk bagaimana memotivasi. Akhirnya saya bongkar ayat-ayat. Oh, kalau emang posisinya sebagai motivator untuk penyemangat berarti amunisi motivasinya amunisi ayat-ayat itu ya yang dipakai. Yang mana itu berkaitan dengan misalkan bagaimana sebuah kelompok agar solid itu bagaimana itu ya. Itu saya biasanya pakai surat As-Saff ayat 4 bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai hambanya yang berjuang seperti bangunan yang kokoh bersop-sop. Jadi maksud saya monggo yang namanya kelompok tani itu harus betul-betul rukun, kokoh, kuat seperti bangunan. Meskipun saya tahu bangunan itu ada yang terbuat eneng sing dadi boto, eneng sing dadi tiang, ada yang jadi fondasi dan sebagainya. Tetapi itu monggo saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, saya selalu gempur mentalnya petani itu seperti itu. Jadi tak basic seperti itu. Diawali karena ya gini, segala sesuatu kalau menurut saya ya, ini maaf mungkin melenceng atau enggak dari penyuluhan. Enggak apa-apa, itu penyuluhan. Kalau menurut saya apapun kalau dilandasi dengan iman percaya berarti ya. Ini mungkin yang lain ada yang dengan keyakinan yang kuat, insya Allah semua akan dimudahkan kayak gitu. Kelompok dibasiki dengan iman, kepercayaan, jalan dengan bagus. Rahasianya itu ya Umi ya. Mungkin gitu. Bisa sukses berarti rahasianya ini kepegang ini rahasianya. Karena memang motivasinya bukan motivasi duniawi itu tadi ya. Tapi motivasinya malah memang langsung ketakwaan ya. Karena gini kalau menurut saya, ketika kita hanya mengejar dunia saja, capek nggak dapat. Tapi ketika kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Ikut. Saya pun ke petani juga seperti itu. Apakah itu ke kelompok tani, kelompok ternak, kan kadang saya suruh ngisi di kelompok ternak ya, KTT. Saya kasih motivasi. Yang diisi motivasi itu ya berarti pesan-pesan takwa bagaimana. Meskipun nanti itu sebagai awal, terus kemudian baru tak masuk materi penyuluhan. Misal suruh nyampein tentang CSA ya disampaikan. Tetap ada materi itu. Tapi sebelum mendengarkan materi, dengarkan dulu pesan moralnya itu ya. Supaya pas dengarkan materi kan wis nggak bisa kemana-mana deh ya. Karena malu biasanya gini kalau saya kayak itu tak sesuaikan ayatnya, tak sesuaikan materi yang nanti saya sampaikan kayak gitu. Berarti Umi ini luar biasa nih, ustazah beneran ini. Artinya tahu ya berarti ya. Misalkan air berarti kita hubungkan dengan air juga. Ayat-ayat yang berkaitan dengan air. Iyalah pokoknya semua ada ya di Al-Quran ya. Apa namanya ya?
misalkan ini tentang apa, oh kita cari gitu loh, cari dan nyambung gitu loh. Jadi dipersiapkan dan pasti ya. nyambung dan pasti nyambung kan? Ya nyambung kalau semuanya karena basicnya adalah Al-Quran. Semua ilmu basicnya Al-Quran. Jadi pasti ada. Sampai ke berarti Umi sampai persiapannya kayak mau nyuluh harus cari dalilnya sampai gitu ya. punya katalog itulah di dalam diri Umi ketika oh ini nanti nyuluh tentang pengelolaan tanaman terpadu, tentang climate change atau apa gitu, harus disesuaikan ayat-ayat tentang secara global. Misalkan kan ada hadis yang ketika kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan kan itu udah langsung menyeluruh kayak gitu. Nah, hebat ini Umi, yakin besok saya nyontoh deh Umi, dasar sumber ayatnya biar saya juga ikut nyampein kayak gitu Umi ke petaninya. Dan ini tadi ceritanya kalau udah menyuluh walaupun sakit sehat beneran. Alhamdulillah. Setelah nyuluh itu kemarin. Iya. Malah jadi sehat. Iya. Karena saya sudah beberapa kali kayak kayak gitu rasanya. Misalkan gini, aduh rasanya nggak banget gitu loh ya. Iya. Nggak banget. Tapi ketika saya, meskipun ketika awal mau ngomong itu lemas, gininya, rasanya lemas gitu. Terus nanti ketika udah ngomong terus, alhamdulillah, masya Allah. Karena mungkin gini, Allah itu akan menolong orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya. Ada ya. Iya. Jadi ketika saya memperjuangkan agama Allah, insya Allah saya pun akan ditolong. Otomatis itu ada ayatnya gitu ya. Jadi percaya benar tentang itu ya. Yang surkum, habit abdamakum. Jadi wis lah, pokoknya Bismillah gitu aja. Mangkat Bismillah penyuluhan. Iya. Mari. Bismillah. Saya nggak ada yang boncengin. Bismillah. Mangkat. Alhamdulillah kok jadi bisa. Jadi bisa. Sakit jadi sembuh. Ini kalau udah kayak Umi, Nana, semua teman-teman ini penyuluh seluruh dunia ini ya. Seluruh dunia. Kalau lagi sakit jangan malah males untuk penyuluhan. Dateng ke penyuluhan, ikut menyuluh. Tadi pakai konsepnya Umi Nana, insya Allah sembuh sakitnya. Mungkin gitu ya. Tidak semua seperti insya Allah. Insya Allah kan kalau Allah menghendaki. Iya, ya. Kebetulan saya kayak gitu. Tapi kalau memang ada dasar hukumnya bahwa ketika orang menolong agama Allah, kemudian pasti ditolong. Iya. Bagi siapapun yang beriman, percaya terhadap itu ya wajib percaya. Iya, betul. Dan itu adanya ada dan nyata adanya. Contohnya Umi Nana ini gitu. Iya. Memang kan di Al-Baqarah disebut zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ya. Iya, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Iya. Kalau nggak menganggap Al-Quran itu petunjuk, berarti nggak bertakwa. Ini cocok banget, ini saya tayangkan Ramadan ini sahabat ya. Ini saya tayangkan puasa. Kalau bisa besok setiap mau maghrib kita kajian bareng itu, boleh Umi? Kita bikin live YouTube gitu. Bikin konten pengajian. Iya, saya kepengen banget loh, kadang panggung penyuluhan ini Umi. Ada sejenis konten lain yang sifatnya lebih ke nggak motivasi tentang teknis budidaya lah, tapi tentang akhirat. Seminggu sekali kayak atau ngapain kayak kita bikin, boleh live atau boleh siaran konten yang sifatnya bagaimana menambah amal baik kita, walaupun ini semoga juga menjadi amal baik kami di panggung penyuluhan sih. Karena ini kita tayangkan Jumat pagi juga, mohon doanya supaya dapat pahala Jumat berkah itu, Mi. Insya Allah luar biasa ini. Saya sangat salut ini sama semuanya ini, tim-timnya. Itu luar biasa. Bisa istiqomah sampai sekarang. Itu udah sangat luar biasa. Kadang saya, Masya Allah, ini pahalanya banyak banget ya. Kadang saya ngiri. Semoga saja jadi pahala, Umi. Mohon doanya. Nah itu, kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang ini, Umi. Walaupun pensiun boleh ya, saya sowan minta jangan. Atau suatu saat kita live stream kajian gitu kan, nggak apa-apa ya.
Penyuluh kan boleh kajian ya Umi ya? Boleh. Boleh Ayo kan? bikin kelas intensif. Nggak apa-apa nanti Bikin kelas intensif ya teman-teman. Boleh nanti bikin kelas. Jadi biar nanti Umi kelas dampingin. nanti insya Allah siap untuk Artinya ini kita Umi, belajar bersama. dari obrolan ini saya dapat insight banyak bagaimana penyuluhan itu bukan hanya menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, tapi bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita menolong agama Allah itu tadi. Dan itu harus ini terus motivasi itu untuk penyuluh. Oke, kapan-kapan kita ngobrol lagi Umi ya, nggak apa-apa ya. Ini terakhir Umi, ini ngobrol sama Umi Nana ini emang nggak ada habisnya sahabat tani. Ada aja, terutama masukan-masukan untuk menenangkan hati nih kalau Umi Nana ini. Ini closingnya apa Umi dari obrolan kita untuk teman-teman penyuluh atau untuk petani seluruh dunia siapa aja yang mau nonton? Sebelum kita closing, apa closing statementnya dari Umi Nana, silakan. Jadi karena tugas kita itu adalah sebagai penyuluh yang notabene kita itu menyuluh kemana-mana, pegang hadis ini yang tadi balihu ani walau ayah. Jadi itu ketika kita punya ilmu apapun tentang pertanian, tentang apa, meskipun sedikit, sampaikanlah. Jangan pelit ilmu, jangan ada yang dirahasiakan, jangan ada yang ditutup-tutupi, tapi sampaikanlah. Nggak usah takut ada saingan, kan kadang suka kayak gitu loh. Nanti ini rahasia perusahaan saya gitu ya. Nggak usah takut. Jangan dirahasiakan. Malah justru ketika kita menyampaikan kepada orang lain kemudian mengamalkan, pahalanya itu menjadi pahala jariah buat kita. Dapat terus kita. Dapat terus meskipun kita meninggal dunia. Ladang amal berarti ini penyuluhannya. Jadi agen, iya betul ada. Jadi penyuluh itu kayaknya memang itu cita-cita saya waktu dulu zaman masih kecil. Penyuluh cuma tidak tahu apa sih janjane. Cuma pengennya ya itu tadi, pengen kayak memberikan ke orang lain kayak gitu. Gitu. Begitu. Oke gitu, Umi. Makasih banget ini. Jadi sebagai penyuluh yang dipegang balihu ani walau ayah. Closing statementnya itu balihu ani walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Apapun aja pelit-pelit. Jangan pelit-pelit ke ilmu kepada petani. Apapun yang dimiliki sampaikan dengan gamblang terbuka. Karena ilmu pada hakikatnya adalah milik Allah ya. Dan Allah aja nggak pelit tentang ilmunya, dibuka semua. Masuk kita ke petani pelit. Apalagi tugasnya sebagai penyuluh. Demikian, terima kasih Umi Nana. Mohon maaf kalau ada salah obrolannya Umi ya. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Umi Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.